Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Mahya Ukti. Pada video ini, saya akan membahas tentang stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Jadi, disimak baik-baik ya. Apa sih stratifikasi sosial itu? Jadi, sebelum itu kita akan membahas definisi dari stratifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar hak-hak istimewa, kekuasaan, dan prestis. Dan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial setiap individu dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan kekayaan atau ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan keturunan. Macam-macam stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dibagi menjadi 3 macam, yakni stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial tertutup biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang menerapkan sistem kasta maupun feodal. Kemudian stratifikasi sosial terbuka atau juga disebut dengan open social stratification akan memungkinkan setiap individu dari segala lapisan dapat melakukan mobilitas sosial. Sedangkan stratifikasi sosial campuran adalah gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Banyak sekali teori tentang stratifikasi sosial. Salah satunya yaitu teori yang dicetus oleh Karl Marx, yaitu teori konflik. Karl Marx membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yakni yang pertama golongan kapitalis atau borjuis, yaitu mereka yang menguasai tanah dan alat produksi, seperti orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Yang kedua golongan menengah, terdiri dari para pegawai pemerintah, pegawai kantor, pemilik tanah, dan pedagang. Dan yang ketiga golongan proletar, yaitu mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi, termasuk di dalamnya adalah kaum buruh, budak, atau pekerja pabrik. Menurut Karl Marx, golongan menengah cenderung dimasukkan ke golongan kapitalis, karena dalam kenyataannya golongan ini adalah pembela setia kaum kapitalis. Dengan demikian, hanya terdapat 2 golongan masyarakat, yakni golongan kapitalis atau borjuis dan golongan proletar. Saya akan memberi contoh stratifikasi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya, misalnya ketika ada warga yang meninggal dunia. Jadi, ketika warga yang meninggal dunia itu adalah orang kaya, terpandang, memiliki pangkat lagi terhormat, atau bisa kita sebut sebagai golongan borjuis ataupun golongan menengah, maka yang turut merawat, mensolatkan, sampai mengantar jenazah ke liang lahat dan yang ikut tahlil bersama selalu banyak. Dan hal itu terjadi sebaliknya pada kaum proletar, yang turut merawat sampai mengantar jenazah dan yang ikut tahlil bersama pun hanya keluarga dan tetangga terdekatnya saja. Saya pernah mendengar bahwa saat mereka menghadiri tahlil atau doa bersama setelah jenazah dimakamkan, mereka memandang dari apa yang ia peroleh dari tuan rumah, seperti berkat dan jamuannya. Jadi, itulah yang membuat mereka turut serta menghadiri doa bersama ataupun tidak, meskipun mereka diundang oleh tuan rumah. Wah, ternyata stratifikasi sosial ini tidak pandang situasi ya. Karl Marx pernah berpendapat adanya masyarakat tanpa kelas, karena melihat keadaan buruh yang sengsara dan tertindas. Dan saya mendukung pendapat Karl Marx tersebut. Sebab kita semua tidak ada bedanya, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada kelas atas, kelas menengah, maupun kelas bawah di hadapan Tuhan. Sehingga,
Jika pendapat Karl Marx tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan saat ini, maka akan tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan kesetaraan sosial. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang pendapat Karl Marx, yaitu adanya masyarakat tanpa kelas? Baik, cukup sekian video dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum.